Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan siang hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang Quran Surat At-Tin. Di dalam tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah harapannya setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami bacaan Al-Quran Surat At-Tin dengan baik dan lancar. Dan setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu mengidentifikasi terjemah Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami kandungan isi Surat At-Tin dengan baik serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita ke tujuan yang pertama, yaitu agar bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan benar. Anak-anak, perlu diperhatikan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu yang diutamakan tidak hanya suaranya saja, tidak hanya bagus atau baiknya suara saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membaca Al-Quran itu sesuai dengan hukum-hukum bacaan tajwid yang ada. Sehingga di dalam membaca itu bisa fasih, bisa tartil, sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari dengarkan dengan baik. Pak Guru akan membacakan Al-Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam surat At-Tin yang perlu diperhatikan adalah di sini banyak bacaan ma'arid lisukunnya. Di akhir-akhir ayat itu banyak mengandung bacaan ma'arid lisukun. Jadi panjangnya itu bervariasi antara ada yang panjang 1 alif, ada yang panjang 2 alif, dan yang paling panjang adalah 3 alif. Diperhatikan hukum bacaan tajwidnya serta makhorijul hurufnya. Baik, silahkan nanti dihafalkan ya anak-anak, dibaca, diulang-ulang di rumah. Insya Allah Al-Quran itu mudah bagi yang ingin belajar atau ingin bisa membaca. Baik, kemudian untuk yang kedua tentang terjemah. Kita lihat terjemahan dari surat At-Tin. Surat At-Tin itu sendiri diambil dari ayat pertama yang bunyinya Wat-tini waz-zaitun. Itu diambil dari kata At-Tin. Nah, di dalam terjemah Quran Surat At-Tin ini yang pertama adalah
Wattin, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, dan demi bukit Sinai. Arti ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Ayat yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Dan ayat yang terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ini terjemah atau arti daripada Quran surat At-Tin. Anak-anakku semuanya diharapkan untuk bisa menghafal, untuk bisa memahami arti ayat demi ayat di dalam Quran surat At-Tin. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke isi kandungan dari Quran surat At-Tin. Secara umum, anak-anakku semuanya, Quran surat At-Tin itu termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, isi kandungan dari surat At-Tin untuk ayat yang pertama, kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Ada apa dengan buah tin dan zaitun? Ternyata buah tin dan zaitun itu merupakan ungkapan tentang Damaskus. Kita tahu Damaskus itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi Nabi dan Rasul. Dan Baitul Maqdis atau tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Maka sumpah yang pertama menggunakan buah tin dan buah zaitun itu bukan tanpa ada alasan. Allah menggunakan sumpahnya dengan benda-benda itu karena ada yang istimewa di balik itu. Ternyata yaitu apa? Kita disuruh mengingat tentang Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, jadi buah tin dan zaitun itu merupakan ungkapan tentang Damaskus. Damaskus itu adalah tempat diutusnya Nabi Nuh, Rasul Allah, dan Baitul Maqdis adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Bukit Sinai. Itu apa maksudnya? Yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, lagi-lagi tempat ini tempat yang istimewa. Pernah besar yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah SAW. Maka di surat At-Tin dikatakan siapa yang tidak ditempatkan di neraka itu yang pertama illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan yang kedua wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bisa mencontoh 100%, paling tidak kita mencontoh Nabi setengahnya. Kalau nggak bisa setengahnya, seperempatnya. Kalau nggak bisa, ya sebisanya. Yang penting yang menjadi contoh kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
yang perlu diingat adalah anak-anak, iman dan amal soleh ini harus satu kesatuan. Ada orang yang cuma beriman tapi tidak beramal soleh, ini belum sempurna. Siapa orang yang beriman tapi tidak beramal soleh? Yaitu orang-orang yang sudah mengaku iman sama Allah, mengaku Islam kepada Allah, tapi tidak beramal soleh. Sholat 5 waktu tidak dikerjakan, puasa Ramadan tidak dikerjakan, berbuat baik kepada orang tua tidak dikerjakan, berbuat baik kepada tetangga kiri kanan tidak dilaksanakan. Itu namanya cuman iman tapi tidak beramal soleh. Maka ini belum sempurna. Atau sebaliknya, beramal soleh tapi tidak iman. Ada yang seperti itu. Contoh, orang-orang non-muslim, orang-orang Cina di sekeliling kita yang notabene agamanya bukan Islam. Dia belum iman, tapi dia baik tetap kepada tetangga. Ada acara apa Agustusan, dia ikut menyumbang. Ada acara apa-apa, dia ikut berpartisipasi dan sebagainya. Dia beramal soleh, tapi dia tidak beriman atau belum beriman. Itu juga termasuk belum menjadi orang-orang yang sempurna. Maka kuncinya adalah anak, agar menjadi anak yang sempurna, manusia yang sempurna sesuai dengan harapan di Quran surat At-Tin adalah yang pertama, menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua sudah beriman, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah sampai di akhir hayat nanti. Dan yang kedua adalah beramal soleh. Kita selalu berbuat baik di lingkungan sekolah, kita berbuat baik kepada sesama teman, kepada guru dan sebagainya, di lingkungan rumah, di lingkungan bermain kita semua semoga bisa berbuat baik. Dan di ayat yang terakhir adalah Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa hanya Allah lah hakim yang paling adil. Kalau di dunia itu manusia bisa nyogok biar tidak terkena hukum, atau bisa menyuap siapa agar tidak yang tadinya salah menjadi tidak salah, tapi ingat, hakim Allah itu ahkamil hakimin, sebaik-baik hakim, sehebat-hebat hakim. Maka di dunia kamu boleh berbuat curang, tapi awas, di akhirat akan ketemu hakim yang tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum nanti di akhirat bertemu dengan hakim yang bisa seadil-adilnya, yang paling adil yaitu Allah, yang kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka di dunia ini mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak senang melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Semoga kita selalu beramal soleh, sehingga nanti ketika bertemu hakim yang paling adil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, catatan kita isinya adalah catatan-catatan yang baik. Baik, itu saja anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran pada siang hari ini yang berbicara tentang Quran surat At-Tin. Itu dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan terakhir Pak Guru, semoga anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang hebat, ya. Dan akhirnya semoga surat At-Tin ini mengajarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu beramal soleh, sehingga kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari Pak Guru. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.